Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Tapi sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara average down saham. Ingat, apa yang kami sampaikan selalu berdasarkan pengalaman. Jadi bisa saja Anda menemukan teori yang berbeda atau punya kami ada salahnya. Yang pertama, fungsi average down itu harus diketahui bahwasanya membuat harga beli rata-rata saham Anda itu murah. Ya, jadi kalau misalkan Anda beli saham di harga 1000 turun sampai 500, kemudian Anda beli lagi, maka Anda punya rata-rata harga beli saham yang lebih rendah. Contoh ini ya. Anda beli saham 100 lot di harga 200. Kemudian beli lagi 100 lot di harga 175. Beli lagi 100 lot di harga 150. Maka rata-rata harga beli 175. Jadi average down itu seperti itu, membuat harga rata-rata beli itu menjadi lebih rendah. Makanya sebutannya average down, lawannya average up kalau di saham itu. Nah, syaratnya ini yang sering orang lupakan ya. Pertama, bukan niat trading. Jadi beda ya. Orang kalau niatnya trading, kemudian average down, Anda akan rugi. Ya. Kenapa? Karena analisanya beda gitu. Sebelum Anda membeli saham karena trading dan sebelum Anda membeli saham untuk investasi. Ya paling enggak sebagai position trader lah. Maksudnya position trader itu adalah jual beli tapi waktunya panjang, bulanan dan tahunan, itu bisa. Tapi kalau Anda niatnya trading ya, kemudian mau average down, itu namanya terlanjur jadi investor ya. Karena kenapa kok akan berbeda? Karena gini, tidak ada hitungan dasar terendah harga. Maksudnya bagaimana? Kami jelaskan. Jadi misalnya begini, ini bedanya trader dengan investor atau yang trading dalam jangka waktu panjang ya. Kalau trader biasanya akan membeli di harga ketika naik atau ada tanda-tanda tren naik, biasanya kan fase bullish gitu. Mereka kan suka kalau trader itu ada fase bullish nih. Nah, biasanya pembeliannya ada di sini ya, atau di yang kami lingkari ini. Nah, kemudian ketika naik ini bentar lagi misalkan, atau ada yang sudah mahir kemudian dia lepas di sini. Ada yang ketika turun, ini kan belinya biasanya di sini nih. Turun sedikit udah jual, cut loss. Atau misalnya, loh, kok ternyata turun dalam? Ya, misalkan turunnya sampai sini. Terus niatnya average down. Nah, ini akan saya katakan akan salah. Kenapa? Kenapa demikian? Karena dia nggak ngitung harga dasar daripada sebuah saham ini. Contoh, saya berikan estimasi. Kalau misalnya kita niat average down dari awal, maka kita akan membeli caranya seperti ini. Saya beli ini support paling dasar di harga 720. Berada di sini misalkan. Berarti kalau saya beli di harga 800, ada estimasi penurunan 10%. Maka saya menyisakan dana sekian, ingat, menyisakan dana sekian untuk kemungkinan harga saham itu turun. Jadi dari awal itu beda. Kalau trading kan enggak, uang 100 misalkan 100 juta, Anda kan triknya adalah ada stop lossnya. Jadi bukan average down. Kalau turun ya harus disiplin jual, bukan average down. Nah, ini perbedaan yang sangat signifikan. Oleh sebab itu, syarat average down adalah niat akumulasi saham. Ya, bukan niat jual beli, tapi niat akumulasi. Dan tahu dasar harga saham atau penahan harga. Ya, kami sudah bahas penahan harga itu apa aja. Lihat aja video kami yang sebelumnya. Ya, contoh misalkan Anda niat average akumulasi sebuah saham. Kenapa? Contoh, saya misalkan beli saham MPMX. Ketika itu saya beli di harga 800.
Kenapa kok saya beli di harga 800? Misalnya gini, ini dividennya kan besar nih MPMX itu. Jadi ketika kita beli di harga 800, kita masih dapat dividen sekitar 10%. Oke lah, nggak apa-apa. Halnya seperti itu. Nah, tapi kita harus mengukur ini kemungkinan ada penurunan sampai harga sekitar 600 misalkan. Jadi saya ada kemungkinan penurunan sekitar 30%. Nah, kalau sudah menghitung seperti itu, maka apa? Ketika kita membeli, pasti dana yang kita alokasikan tidak semuanya. Ada namanya cash money di portofolio kita. Nah, sehingga menurut kami, kalau Anda dengan pola seperti ini, Anda juga punya syarat ketika membeli harga saham yang layak untuk leverage down. Apa itu? Pertama, fundamental tentu saja. PBV-nya rendah, dividen oke, dari minim, ROI bagus, ya, return of equity-nya bagus. Jadi kalau Anda pengen detail ini, lihat video kami yang lain. Nah, caranya sekali lagi, tahu dasar harga sebuah saham karena faktor penahan. Faktor penahannya apa? 1, 2, 3, 4. Ada dividen, ada PBV, ada price to sales, kemudian ada namanya PER juga ya. Jadi macam-macam lah. Contoh paling konkret dan enak untuk diakumulasi. Ini saham Elsa ketika belum naik ya. Jadi kita tahu harga saham ini penahannya adalah di harga 300 rupiah paling rendah supportnya itu. Kita naikkan sedikit, oke, 310 lah titik supportnya, ini paling banyak 310. Nah, ketika kita beli, misalkan ini udah tren naik nih ya, di sini misalkan ini udah tren naik nih, kita beli di sini karena kita tahu penurunan harganya, maka kita belinya nggak total. Saya belikan dana 50%. Kalau misalkan turun sampai 310, 50% saya masukkan lagi. Jadi seperti itu. Nah, kalau saya biasanya gini, total misalkan dana 100 juta, ya tahap awal 30%, turun di harga tertentu 30%, turun di harga dasar itu maksudnya support tadi ya yang saya jelaskan, itu 40% kita gebuk gitu. Kecuali kalau kita udah yakin dengan analisa kita ini harga sudah support, maka dibalik 40% nya di atas, 30% ya. Contoh, saya beli saham Elsa nih misalkan, saya belinya di harga di sini ini masih murah menurut kami, harga di sini pun masih murah, yaitu sekitar harga 320 ini masih murah. Tapi kemudian ternyata turun, ya tadi keluarkan 30% nya bleng, turun lagi di sini di 300, keluarkan lagi harga 40% bleng. Sehingga kemudian apa? Average daripada pembelian kita di harga 310. Dan ketika kami membahas saham ini, membuat video ini, harga saham Elsa sudah di 372. Oh, bayangkan. Jadi itu enaknya pola average down. Ya yakin, Anda harus yakin. Analisa sudah matang. Semakin turun Anda semakin tenang. Dan yang kami ulangi sekali lagi, niat dari awal memang sudah ingin akumulasi, bukan untuk trading. Jadi kuncinya Anda tinggal nunggu aja waktu untuk naik, pelan-pelan waktu untuk naik kalau pola akumulasi ini. Jadi kalau Anda sabar, pasti Anda akan cuan. Ingat, saham hanya perpindahan uang dari orang yang gak sabar menuju ke orang yang sabar. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga video ini terus bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.